hari ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan pada sesi keempat dengan tema sistem perumusan sanksi pidana dalam RKUHP, yang pada kesempatan kali ini yang menjadi pembicara adalah Profesor Harikristuti Harikrisnowo SH MA PhD, yang didampingi oleh moderator Ibu Dr. Aroma Elvina Marta SH MH. Baik, kepada Ibu Aroma Elvina Marta kami serahkan sepenuhnya untuk sesi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama langsung dari narasumber yang termasuk pada tim penyusun rancangan KUHP mengenai topik cara bagaimana merumuskan sanksi pidana yang dimuat di dalam rancangan KUHP kita. Sebetulnya malam ini pembicaranya ada dua orang. Pertama Ibu Profesor Harikristuti Harikrisnowo, kemudian yang kedua adalah Bapak Salman Lutan, Bapak Dr. Salman Lutan, Hakim Agung kita, dan kebetulan beliau dosen di Fakultas Hukum UI. Namun saat ini mohon doa karena beliau sedang dalam masa pemulihan. Dalam seminggu ini kondisi kesehatannya memerlukan pemulihan dan mudah-mudahan kita doakan beliau cepat sehat kembali. Pembicara kita yang tidak asing lagi yaitu Ibu Harikristuti Harikrisnowo. Sekedar riwayat pendidikan beliau dari S1, S2-nya S1 dari Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan di Sam Houston State University, dan PhD beliau dari Sam Houston State University. Lewat pekerjaannya cukup banyak. Tadi saya tanya beliau, Ibu, saya bacakan semua nggak usah. Jadi saya bacakan saja yang pokok. Ya beberapa. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, kemudian Direktur Eksekutif Human Rights Resource Center, Direktur Jenderal HAM, Kemenkumham, cukup lama dari tahun 2006 sampai 2015. Dan beliau terutama sekarang termasuk pada tim perumus rancangan KUHP kita, termasuk ketua tim penyusun hukum perlindungan saksi dan korban, ketua tim revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsultan Canadian International Development Agency, dan beberapa yang lainnya yang tidak mungkin saya bacakan semuanya. Kepada Ibu saya persilakan untuk berkenan untuk maju ke depan. Ya, jadi perlu disampaikan pengalaman beliau ini mengkolaborasikan sebagai seorang guru, juga pengalaman di birokrat dan juga pengalaman akademis, sehingga sangat tepat beliau membahas mengenai topik kita malam ini karena pengalaman beliau di dalam mendesain beberapa undang-undang, terutama bagian dari cara bagaimana merumuskan sanksi pidana itu menjadi topik utama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Aroma. Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ada di acara yang diselenggarakan oleh UII gitu ya. UII loh ya. Untuk bicara soal KUHP karena ada dua orang dosen dari UII yang
selalu yang menjadi bagian dari tim RKUHP yaitu Pak Muzakir dan Pak Hanafi. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Muzakir. Pak Hanafi mana ya? Kok gitu ya? Nah, belum sudah bisa dibuka apa nggak bisa juga? Hah? Tetap tidak bisa. Pakai ini boleh nggak anunya kabelnya? Oh ya, aku nggak bawa itu. Nggak bisa juga, saya harus pakai yang micro. Oh lah, nggak punya juga. Nanti bawa sana aja deh. Nanti susah. Tapi tetap nggak bisa juga ya. Kok bisa ya? Jadi saya cerita aja sekilas dulu. Ketika kita merumuskan RKUHP, bukan kita sih. Sebenarnya saya itu tidak merumuskan. Saya meneruskan perumusan yang telah disusun oleh Eyang Buyut orang hukum pidana yang mulai dari tahun 63, di mana sebagian besar dari Anda belum lahir. Yang lahir baru Pak Muzakir. Dan pada saat itu saya kira Pak Barda tadi pagi sudah menceritakan bagaimana sejarahnya. Dan memang yang memegang kendali dalam tanda kutip dari perumusannya adalah di banyak para guru besar di Undip. UGM ada nggak ya? Nggak ada ya? Hah? Belakangan UI. Tadinya memang Undip, jadi Mazhab UI dan Undip itu memang tidak sama ya, sehingga dulu yang pernah masuk misalnya dari Profesor Parjono Sadiputro, lalu ada Prof. Nopi, dan sehingga saya memang waktu itu banyak dispute tentang beberapa konsep. Tapi kami dalam tim ini kami mencoba untuk melakukan kompromi pada beberapa hal sehingga akhirnya kita melanjutkan, dan kami walaupun mazhabnya berbeda, kami tetap tidak melakukan perubahan yang fundamental terhadap rumusan yang sudah ada. Dan pada tahun 2012 itu rumusan RKUHP itu jumlahnya 786. Karena pada saat itu banyak sekali undang-undang, pasal dalam berbagai undang-undang yang dimasukkan. Kemudian berubah-ubah lagi, akhirnya pada tahun 2018 itu menjadi 628 pasal. Bisa nggak? Nah, salah satu hal yang menjadi concern saya sejak lama sebenarnya tahun 2002 atau 2003 saya lupa, ketika saya menyampaikan isu ini dalam orasi guru besar saya sudah bertanya-tanya, apa sih landasannya orang itu, para pembentuk undang-undang merumuskan sanksi pidana? Apa jadi kriterianya? Lalu saya mencari, ternyata tidak ada di mana-mana, dan ternyata bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia itu tidak ada. How to itu tidak ada. How to define, how to design, ya, legal penalti itu tidak ada sama sekali. Sehingga ini buat saya agak lucu juga ya. Oleh sebab itu kami dalam tim kemudian sebagian besar, karena sebagian besar rumusan yang ada di dalam RKUHP sekarang ini adalah copy and paste dari yang sudah ada sekarang dalam KUHP. Hanya ada beberapa pasal yang ditambahkan, tapi yang pasal baru sama sekali itu cuma ada 3 pasal, yaitu pasal tentang perzinahan, pasal tentang kohabitasi, dan pasal tentang obstruction of justice. Obstruction of justice itu apa Indonesia? Menentangi peradilan. Cuma itu. Lainnya itu adalah apa yang sekarang sudah ada dalam KUHP dan dalam berbagai undang-undang yang ada di Republik Indonesia.
Oleh karena itu ketika kita melihat kembali, ternyata di Belanda juga nggak ada apa yang menjadi landasan dari mereka memutuskan bahwa kalau pasal 362 pencurian itu 5 tahun penjara loh. Kalau ada unsur lain dengan kekerasan, maka bertambah menjadi, kalau ada kekerasan dan menyebabkan luka orang lain menjadi. Tapi kita sama sekali tidak, kenapa 5 tahun? Kenapa nggak 4 tahun? Kenapa nggak 6 tahun? Itu tidak ada. Oleh sebab itu, 2-3 tahun yang lalu, saya mengajukan usulan untuk mempergunakan yang disebut sebagai Modified Graphic System. Yang agak susah kalau nggak ada gambarnya, tetap nggak bisa ya. Laptop yang kedua, warna biru kan laptopnya Jack yang buat. Alhamdulillah. Tadi belum pakai bismillah ya. Namanya UII loh. Masa nggak pakai bismillah? Nah, karena kalau kita lihat ketiadaan kriteria atau parameter dalam penentuan sanksi di undang-undang itu juga berakibat adanya ketiadaan parameter bagi hakim. Tapi at least hakim itu sudah memiliki undang-undang sebagai landasan mengambil keputusan. Tapi kita tahu bahwa ini ada disparitas pidana yang luar biasa karena memang kita tidak pernah memberikan rambu-rambu. Kok bisa di sini? Oh, itu ya. Yang atas yang bawah, yang tengah. Hah? Oh iya, ini. Yang mana? Oh yang bawah. Tadi yang atas, yang bawah. Mbak Ojo ngeregeli ngono ya. Oh ya, oke. Jadi saya mulai dari masalah yang sangat spesifik dalam hukum pidana, yaitu moralitas. Moralitas itu adalah satu bagian yang paling kentalnya itu di seluruh hukum yang ada di dunia, itu adalah hukum pidana. Kalau kita bicara perdata, ya sedikit-sedikit, internasional, ya sedikit, HTN apalagi ya. Tapi di dalam hukum pidana ini adalah refleksi moralitas masyarakat yang tentu saja syarat dengan norma dan nilai. Apa yang direfleksikan? Tentu saja ekspresi pandangan dari masyarakat tentang what is good, what is bad. Kalau what is bad, apakah semua yang bad itu harus dikriminalisasi? Ya. Apakah setiap yang melanggar moral itu harus dikriminalisasi? Jawabnya tentu saja tidak. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa slide saya yang berkaitan dengan siapa yang mengatakan bahwa yang menyebabkan tidak pidana itu harusnya yang melanggar moral saja. Tapi dia mengatakan enggak lah, harus ada kerugiannya. Kerugian dari masyarakat itu banyak sekali. Jadi di sini kita lihat bahwa sanksinya memang selalu berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Itu dari sisi moralitas, dan kita melihat bahwa berbeda dengan hukum lainnya, hukum pidana itu harus tegas, non-diskriminatif, non-multi-interpretable. Tapi susahnya sekarang kan multi-interpretable. Tapi kalau nggak multi-interpretable nanti Pak Muzakir nggak dipanggili ke pengadilan sebagai saksi. Iya repot juga itu nanti ya. Tapi saya nggak pernah kecipratan, Pak. Ini apa sih? Oke, ya. Dan kita tahu hukum pidana semuanya saya kira sudah masih ingat ya. Kita adalah hukum pidana muncul dari jus muniendi yang merupakan hak negara untuk menghukum. Dari mana datangnya? Kita kembali ke kontrak sosial dan lainnya melalui jus pidana atau hukum pidana. Dan kalau Utrecht bilang masih dipakai ya Pak Rumah ya Utrecht di sini ya, itu adalah disorder sanksi, sanksi yang istimewa for existing laws. Walaupun saya tidak semuanya sepakat ya, ada hukum tentang pembunuhan, perkosaan itu nggak ada di undang-undang lainnya, cuma ada di KUHP. Nah, dan selalu dianggap sebagai hukum yang paling keras.
Jadi harus hati-hati dalam menerapkannya. Itu intinya. Saya kira pidana semuanya sudah tahu ya. Itu nestapa. Jadi ketika di dalam RUKHP dirumuskan bahwa hukuman itu tidak boleh menderitakan. Kalau nggak menderitakan namanya bukan hukuman dong. Nanti orang rame-rame minta dihukum karena nggak menderitakan. Ya. Jadi kemudian kita merasa bahwa itu tidak perlu dirumuskan di dalam RUKHP. Ketika kami merumuskan ini, kami juga melihat beberapa pandangan tentang apa sih pandangan orang tentang apa yang disebut sebagai hukuman atau pidana. Kalau kita bilang hukuman itu cuma membuat orang menjadi lebih licik, menjadi lebih pandai, dan menjadi lebih mampu untuk menguasai nafsu-nafsunya. Jadi pidana tidak pernah membuat orang lebih baik, tapi dia membuat orang lebih pandai dalam tanda kutip, ya. It tames, ya, lebih jinak, ya, tames man, but doesn't make him better. Dan selalu dipakai kata him, karena memang para pelaku kejahatan itu lebih banyak laki apa perempuan ya Mbak ya? Laki, gitu ya. Walaupun jumlah laki dan perempuan itu sekarang 51, 49. Itu dari Nietzsche. Dan sekarang saya mau pergi ke Durkheim. Saya berikan ini, lu Mas sudah ngantuk ya Mas ya. Aduh jangan begitu dong, kita jadi gimana rasanya gitu loh, sedang ngomong orang. Ini dari Durkheim, dia adalah seorang sosiolog, jadi tentu saja pandangannya sangat sosiologis. Reaksi dari perasaan yang sangat dalam, yang berjenjang dalam intensitasnya, yang dilakukan oleh society melalui paksaan dari suatu badan tersendiri dalam masyarakat. Itu dari Durkheim. Nah, Jeremy Bentham mengatakan bahwa pidana itu pada dasarnya sesuatu yang buruk, evil. Kecuali kalau bisa dibuktikan bahwa dengan pengenaan penjara itu, pengenaan pidana itu, maka akan lebih baik daripada tidak dikenakan penjara. Jadi harus mengetengahkan lebih baik dalam arti bermanfaat. Ya, karena dia termasuk ke dalam kelompok utilitarian. Tapi kita tidak boleh lupa juga bahwa pidana adalah bagian dari rantai sosial. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki sanksi bagi perilaku yang tidak disetujui oleh masyarakat. Cuma berjenjang dari yang mulai dari disindir, dicemooh, dikucilkan sampai dengan dikenakan hukuman yang berat. Ya. Ini ada di sini semuanya, nanti kita lihat. Ini saya ambil dari berbagai literatur, ya, yang nanti ada ujungnya di sana. Syarat rumusan pidana harusnya seperti ini, ya, harus mendekati, tidak boleh, kalau bahasa Prancisnya ngombro-ngombro, ya, sangat luas yang tidak bertepi, jelas, tidak membuat kemudian interpretasi beragam, visible untuk diimplementasikan, mengacu pada ketentuan hukum pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undangnya. Nah, kita masuki masalah yang sekarang dihadapi oleh Indonesia tentang pola penetapan besaran dan jenis pidana. Belum ada parameter sampai sekarang. Akibatnya tinggilah disparitas sanksi pidana baik dalam undang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Kalau kita lihat sekarang besaran jenis pidana masih mengacu pada ketentuan dalam KUHP. Hanya saya kalau melihat undang-undang yang muncul, misalnya terakhir undang-undang ITE, itu saya tidak tahu penghinaan di dalam pasal 310, saya lupa. Berapa sanksi pidananya masih ingat? 9 bulan. Wah, dia apal sekali ya. Ada nggak hafiz KUHP? Nggak ada ya, nggak hafiz KUHP. Ternyata bukan cuma hafiz Quran, ada hafiz KUHP. Tapi di dalam undang-undang ITE, kalau penghinaan dilakukan oleh ITE, jadi 6 tahun. Kenapa? I have no idea. Saya nggak tahu. Saya tanya kenapa? Suka-suka kita aja Bu, gitu. Jadi prinsipnya, teorinya SSK, suka-suka kita. Dan itu terjadi di mana-mana, saya akan perlihatkan juga. Oleh sebab itu menurut saya perlu ada parameter yang dilandasi oleh pandangan masyarakat tentang
hukum dan sanksi pidana, minimal ada pedoman lah ya untuk menentukannya. Contohnya misalnya pidana penjara, pidana denda. Kita nggak ada kriteria kesebandingan. Di berbagai undang-undang itu ada di undang-undang nuklir itu 1 miliar sama dengan 1 tahun penjara, 2 miliar 2 tahun penjara. Di KDRT 1 tahun penjara itu equal dengan 3 tahun, 2 tahun penjara itu equal dengan dendanya adalah 6 juta. Ini kenapa? Saya ikut juga sih belum merumuskan. Cuma waktu itu belum berpikir karena itu tahun 2004 ya. Walaupun sudah bikin orasinya tapi belum nyambung waktu itu. Variabel yang jadi kriterianya tidak jelas. Lalu sanksi kumulatif mulai muncul. Padahal kalau kita lihat di dalam KUHP itu tidak ada yang kumulatif, semuanya alternatif. Lalu saya tanya kenapa ya? Kok perumus undang-undang di masa kemerdekaan lebih punitif daripada penjajahnya? Lu ya tahu, penjajahnya kan alternatif. Kok orang Indonesia itu punitif, kumulatif? Ya, dan hampir seluruh tindak pidana khusus kita lihat itu bersifat kumulatif. Dan tadi kriterianya juga tidak jelas kenapa. Lalu sanksi denda pada tindak pidana perjudian umumnya lebih tinggi daripada tindak pidana lain. Ya, dengan pengecualian adalah terorisme. Anda pernah baca undang-undang terorisme? Masih ingat nggak sanksinya berapa pidana dendanya? 1 triliun. Itu soal 1 triliun. Wes Pak pateni bayar, Pak memang bayar 1 triliun. Kan gitu orang. Ya jadi waktu itu saya nggak tahu kenapa. Sayangnya ini tidak termasuk pasal yang kemarin diajukan untuk direvisi. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 18 itu. Jadi masih tetap yang lama pengajuannya. Nah, ini contohnya ini. Kenapa bisa segitunya kita nggak tahu kuncinya di mana. Perkosaan itu dianggap setara dengan penganiayaan berat ya. Ya, karena sama 12 tahun penjara. Pembunuhan 15 tahun, kalau berencana 20 tahun seumur hidup atau pidana mati. Kalau kelalaian 5 tahun penjara. Ya, tapi dalam banyak kasus kita melihat bahwa supir-supir bis itu rata-rata dikenakan 338, bukan 359. Lalu pencurian kenapa 5 tahun penjara? Tapi kalau dengan kekerasan itu ada yang dari 9 sampai 20 tahun penjara, sampai pada pidana mati. Menarik, tapi ternyata kita nggak dapat rumusnya. Lalu kita lihat kalau di luar KUHP seperti apa nih? Narkotika. Narkotika ini isu yang sangat menarik. Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun, seumur hidup atau pidana mati. Lebih tinggi daripada korupsi, di mana pidana penjaranya 2 tahun, itu untuk pidana terhadap pejabat. Tapi kalau warga masyarakat, pidana penjara minimumnya 4 tahun. Jadi ternyata pembuat KUHP itu lebih kejam kepada masyarakat daripada pejabat. Apakah karena mereka pejabat? Jangan. Tapi saya diprotes sama KPK, kita mengatakan ini nggak adil dong. Sehingga akhirnya kami naikkan kami naikkan pidana penjara minimum buat pejabat. Mereka marah-marah. Kok bisa kebakaran jenggot kalau kita menaikkannya? Kemudian pelanggaran HAM berat minimum 10 tahun. Dan tidak pernah dilaksanakan saudara-saudara. Karena semua putusan pengadilan HAM itu menjatuhkan pidana kalau menemukan dia bersalah, si terdakwa, pidananya adalah 3 tahun penjara. Saya bertanya kepada Prof. Komaria, Prof, kok 3 tahun? Kan ada tulisannya. Oh, kita kan hakim, punya diskresi, harus menggali hukum hidup dari masyarakat. Kami anggap 3 tahun sudah cukup. Jadi pertanyaannya, apakah memang begitu? Gitu ya? Ternyata yang ngomel-ngomel saya sendiri, gitu ya. Kenapa pengadilan tidak mengikuti apa yang sudah dirumuskan oleh legislatif? Lalu ada maksimum 25 tahun. Saudara tahu kenapa 25 tahun sanksi pidana maksimal, sanksi pidana penjara sementara di Undang-Undang tentang pelanggaran HAM berat, pelanggaran? Karena suatu kali itu senior saya Profesor Robi diundang oleh DPR.
Lalu ditanya, Pak, ini kenapa ya kalau di KUHP dibatasi 15 tahun penjara? Boleh nggak kita lebih dari itu? Oh kan ada DPR, ada legislator, boleh suka-suka ada aja nentapin. Akhirnya mereka masuk 25 tahun. Kenapa? Karena pengen aja mereka. 10 tahun mereka pengen aja. Tidak ada justification. Kenapa jadi segitu? Nggak ada. Pengen aja, semuanya SSK tadi ya, suka-suka kita. Lalu pencucian uang, penjara minimum 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tadi Pak Musakir, Bu, itu nggak benar itu penjara minimum 5 tahun, maksimal 15 tahun. Loh kenapa Pak? Pencurian itu kan termasuk salah satu predicate crime. Pidananya 5 tahun, maksimal. Lah kok ketika dicuci, pakai rinso apa ya kan? Penjaranya kok minimum 5 tahun, bisa sampai 15 tahun. Itu alasannya gimana? Mungkin karena bapaknya suka jadi saksi ahli pencucian uang. Tidak bilang-bilang akan dimarahin. Denda minimumnya 5 miliar, maksimal 12 bulan. Saya mengatakan bahwa they have no criteria, they have no parameter. Semuanya berdasarkan intuisi, intuisi. Tadi malam mimpi apa ya? Oh ternyata aku mimpi dapat duit 5 miliar, ya udah tahu aja 5 miliar. Saya tanyakan, baik anggota DPR maupun tim pemerintah, tidak ada yang bisa memberikan argumentasi, justifikasi. Kenapa segitu ada? Terus KDRT yang tadi saya omongin tadi, saya ikut juga sih dulu. Tadi waktu itu kita sekitar tahun 2003 mulainya, masih belum mulai. Anda lihat ya, 5 tahun penjara equal dengan 15 juta. Kalau nggak salah ini alternatif ya waktu itu ya, lupa saya. Mas ini yang habis KUHP. 5 tahun penjara 15 juta, 10 tahun penjara 30 juta. Kan artinya 1 tahun penjara itu equal dengan 3 juta rupiah. Itu ngantemi bojone. Yang banyak diantemi suaminya apa istrinya? Pandah menurut suaminya. Saja dia menjadi pengalaman pribadi di antara ya jadi semuanya kita lihat memang tidak pernah ada yang mau berpikir. Saya membaca bukunya Pak Barda, normatif memang ya, tapi nggak bisa apa yang mesti kita lakukan itu belum ada. Nah oleh sebab itu loncat sini ya, menurut saya kalau kita mau menentukan sanksi pidana, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Tapi saya harus mengaku juga, ketika saya nggak tahu 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saya protes. Kenapa tujuan pemidanaan ini dimasukkan ke dalam undang-undang RUU-KUHP? Kenapa? This is the philosophy of punishment. Ini kan falsafah pidana. Kenapa orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana? Ini alasannya. Dan mundur lagi dong. Nah, alasan pidananya mulai dari pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik sampai menimbulkan rasa penyesalan. Nah, mungkin nggak ya sekaligus semuanya? Terus kalau dicuekin sama hakim, sama Pak Atta, mana tadi Pak Atta ada situ ya? Anda tahu ada Pak Atta. Pak Atta itu adalah Kepala Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sampai dia suaminya sendiri lupa dia. Suku apa Bu ya? Suku saya ya, kata saya. Saya belum pernah ngobrol sama Mas Atta itu. Menurut Anda gimana sih? Nanti mungkin kita bisa dengarkan pandangan para hakim ketika diberi ini. Apakah mungkin kita melakukan pencegahan sekaligus menyelesaikan konflik, sekaligus memasyarakatkan? Ya, karena saya ingat sekali ini kalau dalam teori pidana kita sebut sebagai teori integratif. We want to integrate everything. Ya. Tapi satu yang tidak ada, yang menurut saya itulah yang sekarang berlangsung di Indonesia adalah tujuan retributif, pembalasan. Kenapa nggak ada? Ini loh, ini sangat primitif. Karena memang awalnya itu orang dihukum karena dia melakukan tindak pidana itu saja kan, nggak perlu dipikirkan apa kegunaannya
Tapi penelitian saya 2 tahun yang lalu untuk tindak-tindak pidana khusus, waktu itu ada narkotika dan korupsi, dua yang saya pilih, ada sekitar 79 kasus perkara putusan pengadilan yang saya periksa, semua itu retributif. Saya bohong. Ada 2 yang mengatakan supaya jerah. Yang lainnya sudah layak diputus sekian. Yang menurut saya itu refleksi dari retributivism, ya. Nah itu nggak ada. Nah ini gimana ya? Jadi hakimnya suruh mengubah pikirannya, apa ya gampang. Apalagi ya kalau kemarin ada yang lain kan gitu, ketika Mahkamah Agung membebaskan koruptor 568 miliar. Itu kira-kira tujuan pemidanaan mana ya? Oh itu adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang aja. Nah ini yang tadi saya masih menunjukkan di ayat 2-nya, pasalnya berubah, saya kira pasal 58. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia. Ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena pidana itu ya nestapa. Nestapa itu ya penderitaan, ya kesengsaraan. Kalau nggak mau ngasih nestapa, ya nggak usah dipidana. Jadi saya bilang, ya kita tidak bermaksud merendahkan martabat, tapi menderitakan, ya memang harus menderitakan. Kenapa saya masuk sini? Oh, saya mau masuk ke isu tentang proporsionalitas. Ternyata saya cari semua buku di bahasa yang saya bisa baca, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa, belum ada ya. Ternyata tidak ada satupun yang menyatakan apa sih yang dimaksud dengan proporsionalitas itu. Nggak ada. Ya itu Bu, harus seimbang, harus setara. Ya dengan perbuatan yang dilakukan. Di kelas saya juga, saya tanyakan yang sama pertanyaannya. Oh begitu ya proporsional. Coba saya tanya di kelas. Bagaimana kalau ada satu kasus perkosaan seorang dewasa umur 60 tahun memperkosa anak umur 3 tahun? Ternyata nggak ada yang sama putusannya. Pendapatnya nggak ada yang sama. Jadi yang proporsional, saya tanya hakim. Waktu itu dalam pelatihan itu saya tanya hakim. Nggak sama juga. So, itu sesuatu yang sangat sering dibicarakan tapi sangat susah dirumuskan. Ini adalah 3 persyaratan ordinal proporsionalitas yang saya ambil dari Andrew von Hurst yang harus membicarakan tentang paritas, nanti kita bicara tentang itu, kemudian peringkat dan jarak pidana atau spacing. Nah, kalau paritas itu tindak pidana setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang sebanding. Sehingga kalau kita harus membandingkan, tadi contohnya, apakah perkosaan sebanding dengan apa tadi ya? Tadi sama-sama 12 tahun, tak mundur sedikit ya. Penganiayaan berat, aniran, itu setara nggak? Kan kita susah jawabnya. Jadi ternyata orang Belanda 101 tahun yang lalu itu sudah pintar-pintar ya, harus kita akui. Ya, karena ternyata mereka sistematis sekali kalau melihat sanksi-sanksi yang dirumuskan oleh mereka. Nah, tapi tidak berarti bahwa pidana yang sama digunakan pada semua tindak pidana satu kategori tindak pidana. Kita lihat buktinya kan, penganiayaan berapa Mas? 2 tahun? 8 bulan. Kalau menimbulkan luka maka menjadi luka berat 5 tahun. Kalau mati 7 tahun. Lalu kenapa mereka mengambil ada space, ada jarak 2 tahun, 2 tahun, bukan 2 tahun. Ya, jadi berbeda ya antara pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan itu beda-beda juga. Jadi kalau variasi satu kategori sudah dipastikan setaraannya, maka pidana diterapkan juga harus memiliki tingkat yang sama. Ini kan sesuatu yang, aduh susah banget ya kalau dikasih PR begini, jawabnya gimana nih? Bagaimana cara menentukan paritas itu? Tapi kira-kira itu pandangannya. Yang kedua, right ordering atau pemeringkatan, yaitu kita menyusun peringkat kejahatan tindak pidana. Misalnya, menghukum tindak pidana perkosaan
itu lebih berat dari tindak pidana penganiayaan, merefleksikan bahwa tentu saja perkosaan lebih tercela daripada penganiayaan. Akan tetapi nanti kita lihat bahwa itu peringkatnya tidak selalu sama, ya, karena penganiayaan itu juga ada bertingkat-tingkat, berjenjang, sehingga dikatakan oleh Founders pidana diatur sesuai dengan peringkat yang berat ringannya mencerminkan berat ringannya tindak pidana. So we have a problem. Misalnya kemarin, kalau di UI itu setuju nggak sih perzinahan dikriminalisasi? Setuju nggak? Ibu setuju, Bu? Ibu setuju. Mas Hafiz setuju. Yang lainnya setuju nggak, Pak? Kayaknya ragu-ragu deh, gitu ya. Karena ini yang paling mendapat banyak tentangan dari mahasiswa ini. Kok mahasiswa ya? Saya bingung juga. Pengen bebas. Kok ya saya ini masih Indonesia tuh pengennya free sex ya? Saya agak bingung juga, ya. Jadi berat ringannya. Dan kemudian space jarak. Menentukan jarak antara kejahatan yang satu dengan yang lain. Ada 3 kejahatan. Apakah jaraknya sama? Saya mengambil misalnya tindak pidana dalam satu klaster. Tadi penganiayaan 2 tahun 8 bulan. Kalau luka berat 5 tahun. Jadi bedanya 5 tahun kurang 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 4 bulan. Kalau mati 7 tahun, bedanya 2 tahun. Kenapa ya? Nah ini nggak pernah ada yang bingung. Gimana caranya yang bingung sekali ya? Jadi di situ harus dilihat bahwa ternyata dari penganiayaan ke penganiayaan menimbulkan luka berat itu bedanya naik peringkatnya itu 2 tahun 4 bulan. Tapi dari luka berat ke mati ternyata cuma 2 tahun. Jadi tidak harus sama jenjang itu, ya. Dan itulah yang kita sedang mencari apa kira-kira kriterianya. Nah, ini semua adalah kemudian membuat kami berpikir rame-rame apa yang bisa kita lakukan. Karena ternyata parameter kriminalisasi kita juga belum jelas. Kriminalisasi ya, agak salah saya menentukan pidana maksudnya. Tapi parameter kriminalisasi kita juga dianggap masih belum jelas. Dan sekali lagi tadi idenya dulu adalah yang kemarin diminta oleh teman-teman dari LSM, tadi ada Erasmus ya, yang mengatakan bahwa harus ada penelitian. Benar nih, 265 juta rakyat Indonesia, yang meneliti siapa? Pak Syarif. Susah sekali gitu. Dan kemudian harus melibatkan ilmu-ilmu lain. Kemarin mahasiswa saya satu presentasi bilangnya sama, ya Bu, harusnya itu kriminolog, psikolog, sosiologis atau ikut bekerja. Oh gitu ya. Terus ada pikir itu bisa terjadi. Orang yang satu bidang hukum, pidana baik, itu kan beda-beda pandangannya. Ya kan, kalau Anda dengar kan, dari orang hukum pidana saja berbeda. Ini mau dari bidang disiplin mulai mau sama. Saya ingat waktu itu kasus ketika Bu Sri Mulyani masih menjadi, sebelum jadi menteri lah, tahun berapa itu ya. Mereka waktu itu negara memutuskan ada MSEE. Harusnya lupa singkatan apa tuh, perjanjian yang mengatakan bahwa apabila Anda membayar kreditmu itu yang kemarin macet, maka Anda tidak akan diproses secara pidana. Nah, release and MS-nya apa? Release and discharge. Nah, terus saya bilang ke Ani, nih itu kan nggak mungkin. Itu ada di undang-undang bahwa kalau kamu kredit macet tuh nggak mau bayar dalam waktu sekian lama, maka kamu diproses. Ya, kalau undang hukum Mbak, lama Mbak. Kapan ini bisa selesainya? Ini baru 2 ilmu. Ilmu hukum sama ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sangat pragmatis.
ilmu hukum sangat dogmatis. Saya bilang, saya nggak keberatan sih, tapi ubah dong undang-undangnya. Wah, kesuwen banget. Ya, jadi ini baru dari bidang ekonomi dan hukum. Ya, oleh sebab itu saya pikir mungkin nggak ya menciptakan skala indeks penetapan pidana, dasarnya adalah hati nurani bersama. Aku terguyu dewe, apa iya iso? Hati nurani saya berdua Pak Muzakir aja beda-beda. Karena kalau Pak Muzakir senang sama Nurani, kalau saya senang sama Nur Hadi. Kalau aku senang Nurani kan gak lucu nanti kok ya. Sama juga seperti kalau Pak Muzakir senang sama Pak Nur Hadi. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah ada nggak sih formula? Formula sanksi pidana ternyata belum ada parameter, menjadi disparitas dalam legislasi, dalam adjudikasi, dan ujung-ujungnya semua kembali ke KUHP. Walaupun nanti bisa ada variasi di dalam pendekatannya. Tadi kita sudah bicarakan, nggak ada formula, akhirnya kita nggak tahu landasannya apa. Ini enaknya dipidana penjara atau denda, atau penjara dan denda, ataunya banyak sekali, standarnya nggak tahu. Apa tadi saya menyebutkan ya dalam proporsionalitas tindak pidana setara. Setara itu seperti apa? Ada yang bisa jawab. Ya, sejenis. Kalau manusia sejenis bisa kelihatan gitu ya. Nah, kalau tindak pidana, delik pokok, delik kualifikasi yang diperbesar, itu kita masih bisa lihat. Kemudian kita lihat kerugian, ya, karena salah satu kunci dari kriminalisasi adalah kerugian. Walaupun kita bisa berdebat ketika ada victimless crime, tidak pidana tanpa korban. Judi itu ada korbannya enggak? Ada. Kalau pulang kalah tuh gebuki bojone. Korbannya bojo. Narkotika misalnya. Terus pelacuran. Pelacuran itu di Jogja dilarang kan? Gak ada ya diperdaya? Ada. Oh, di Bantul dilarang. Kalau Jogja belum tahu ya. Nggak ada korban. Pelacuran ada korbannya nggak? Mas, ada korban nggak mas pelacuran mas? Korbannya laki-laki loh, mas bayar kok korban loh. Masa membayar? Jadikanlah aku korban. Ini loh duitnya ya. Jadi harm itu juga kita harus hati-hati. Ya, apakah personal harm, apakah societal, masyarakat, institusional, ataukah negara. Bisa kita lihat juga material dan imaterial. Kemarin itu sampai pengacara yang sedang ada di penjara itu namanya Ocakaligis ya. Kemarin dia menggugat Gubernur DKI karena menjadikan Bambang Wijoyanto sebagai staf TGUP Opolah gitu. Dan dia karena itu menurut dia itu bagian dari parpol apa segala macam lah gitu kan, sehingga dia menggugat sebanyak kok aku lupa ya, 1 rupiah apa 1 juta rupiah, yang apa artinya? Kan itu berarti nggak ada artinya 1 juta buat seorang Ocakaligis ya. Jadi kita lihat itu menurut dia mengalami kerugian imaterial. Ya. Dan lalu harm itu bisa juga actual, potensial. Emang udah dipakai yang potensial? Sudah. Di undang-undang lingkungan. Kan belum terjadi itu limbahnya, baru mungkin kalau dalam sekian waktu bisa menimbulkan polusi, tapi kita sudah bisa memidananya sekarang. Ya, bisa fisik, bisa psikologis seperti dalam undang-undang KDRT. Jadi ini adalah hal-hal yang memang harus dipikirkan. Nah, ini tadi sudah kita lihat beberapa variabel-variabelnya. Ya, ini saya ringkas. Nah, kemudian, jenis
sanksi pidana. Kan harus dipertanyakan. Kapan penjara, kapan denda? Ya, kalau penjara itu biasanya dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan, ialah menimbulkan kerugian. Memang kerugiannya harus jelas, kerugian fisik, kerugian psikologis, kerugian finansial, ya. Kemudian dialternatifkan dengan denda bila berkenaan dengan kerugian finansial. Tapi kalau di Belanda itu Anda membunuh, Anda boleh loh, nggak menjalani penjara asal bayar denda. Dendanya banyak banget ya, sekian juta gitu, juta golden, apa sekarang duitnya euro ya. Udah lama nggak jalan-jalan. Kemudian kita punya pidana penjara minimum dan maksimum segala macam. Kalau denda dikenakan tanpa atau dengan sanksi pidana penjara. Ini kalau yang yang kumulatif. Terus tujuan tindak pidana lebih pada keuntungan finansial. Dan ini memang kalau kita lihat KUHP, saudara-saudara, pernah perhatiin nggak sih bahwa banyak sekali pasal-pasal yang menyertakan adanya sanksi pidana denda. Misalnya pasal pencurian 362. Pernah nggak hakim menjatuhkan pidana denda? Kenapa? Ya menurut mereka layak dipidana penjara aja. Ya padahal di negara Belanda misalnya, kenapa banyak penjara kosong? Karena tadi denda yang dibayar. Jadi negara bisa kaya ya. Nah, dalam tindak pidana administratif, jadi hukum administratif yang dikenakan sanksi pidana denda itu memang kita menyebutnya sebagai tindak pidana administratif. Ya, masih dipertanyakan apakah ini administratif penal law. Tapi memang apakah bisa makan saja, memberi contoh ya. Kalau nuklir, KDRT, kemudian narkotika, itu harus sebanding nggak ya pidana penjaranya dengan pidana denda? Ya, mungkin enggak, karena tergantung pada tujuan dan kerugian yang terjadi. Oke, kita masuk ke dalam satu metode yang agak membuat Anda bingung juga. Udah pada capek belum? Udah ngantuk belum? Belum ya? Awas ya kalau ngantuk ya. Malam minggu, biasanya ngapain Mas? Ibu mau tahu aja. Ini adalah satu metode yang merupakan proses kelompok. Ya, selalu merupakan grup proses untuk memunculkan, menyusun, dan mengarahkan pendapat para pakar ke arah konsensus tentang topik tertentu. Objeknya adalah mendapatkan respon yang dapat diandalkan, reliable response, ya, pada sekelompok pakar. Lalu kita melihat responnya melalui kuesioner anonim, terus diputar lagi sampai akhirnya menuju pada konsensus. Intinya itu. Dan ini dipakai lebih banyak di sosiologi. Oleh sebab itu saya mencari lagi, apakah ada yang dimodifikasi? Ternyata ada. Disebut sebagai nominal group technique. Jadi di sini kalau tadi anonim, nggak kenal antara satu pakar dengan pakar lain yang mengajukan jawaban atas pertanyaan yang sama, tapi ini tatap muka. Jadi artinya bisa ada diskusi kelompok, sehingga ada dimensi pribadi yang ditambahkan dalam metodologi pengambilan keputusan itu. Nah, di situ penggunaan konsensus umum untuk teknik ini dipakai. Nah, inilah yang kemudian kita pakai, ya. Dan dalam nominal group procedure ini biasanya kelompoknya terjadi sejumlah pakar mengelilingi meja, dikasih pertanyaan, kemudian dikasih waktu untuk merenung, mencatat, kemudian secara bertahap akhirnya mereka dibicarakan jawabannya dan sampai pada konsensus. Ini singkatnya begitu. Nah, itulah yang kemudian dipakai di dalam modified Delphi method sebagai group decision making untuk RUKHP. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kami merumuskan sanksi baru. Nah, tapi saya minta teman-teman untuk setiap pasal, mulai dari yang ada di buku 2,
Udah tahu ya buku 2, nanti cuma ada 2 buku, udah tahu ya, nggak ada lagi 3 buku. Itu masing-masing diberi tugas. Ini adalah 8 tahap, ya. 8 steps procedure ya dalam modified therapy itu. Pertama, kita melakukan FGD dulu tentang variabel apa ya yang menentukan jenis dan besaran sanksi pidana. Setelah itu kita bersama-sama juga menentukan 6 bobot tingkat keseriusan tindak pidana. Sampai pada 6 juga jalannya panjang juga. Ya. Pak Muzakir dan Pak Hanafi pasti ingat itu. Lalu kita yang penting sekali adalah memberikan scoring pada tindak pidana yang telah dirumuskan dalam buku 2. Nah, ini selalu merupakan subjective judgment, pasti subjektif. Terpengaruh lah. Menurut 362 KUHP pencurian itu 5 tahun. Saya bilang, tolong Anda pikirkan, Anda renungkan, Anda catatkan. Kira-kira 5 tahun itu layak nggak ya? Dan ini bukan hal yang sederhana, saudara-saudara. Kenapa? 5 tahun pencurian. Yang dicuri apa? Korbannya siapa? Pelakunya siapa? Kapan? Terus setelah mencuri apa yang terjadi? Itu kan tugasnya Pak Atta yang di sana, itu tugas hakim. Tapi kita harus bisa memproyeksikan begitu banyak kemungkinan. Jadi 5 tahun itu pantas nggak? Layak nggak ya? Nah, itu yang kami lakukan. Dan waktu itu kami melibatkan tim pakar, Bu, ya, tapi bukan dokter sama profesor. Karena kita juga melibatkan APH, ada polisi dan jaksa 5 orang. Akademisinya ada 4, Pak Muzakir, Pak Hanafi, Pak Markus, dan Ibu Sulastini. Lalu ada tim pendamping DPR, yaitu peneliti dan legal drafter dari DPR. Lalu ada staf ahli, staf ahli dari Kemenkumham, yang dua-duanya dokter juga. Kemudian ada peneliti dan legal drafter dari DJPP dan PPHN. Jadi bervariasi. Nggak ada LSM, Bu, nggak ada. Kenapa? LSM itu nggak mungkin datang ikut rapat dengan kami setiap hari, seminggu 3 hari. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya. Sedangkan kalau pegawai di kantor seperti teman-teman ini, ya, kecuali yang akademisi, itu bisa kita mintakan kerjasamanya. Dan kita juga tidak berhasil memperoleh hakim. Nggak ada, Bu, hakim yang bisa kerja kayak Ibu begitu. Wah ya, jadi datangnya sekali-sekali. Datang kedua kalinya marah-marah, kenapa rumusannya begitu gitu kan. Itu repot juga, nanti di judicial review juga tuh nanti. Nah, itu yang keempat adalah tentang konversi nilai dan bobot keseriusan tindak pidana pada sanksi pidana. Jadi kalau udah dikasih bobot tadi, dikasih skor, itu kan harus kita lihat ini berapa, equal dengan berapa itu. Nah, lalu kemudian kita melakukan konversi nilai setelah menentukan konversinya, lalu kita konversikan, kemudian kita komparasikan dengan jus constitutum, yaitu KUHP dan undang-undang lainnya, serta jus constituendum, apa yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP. Kenapa sih, Bu? Perlu? Ya ini, misalnya waktu itu dirumuskan bahwa persidangan itu tadi berapa Mas Hafiz atau apa? 284 9 bulan. Dalam RUU KUHP 5 tahun. Itu pasti Pak Muzakir yang bikin 5 tahun. Gak ada alasannya, 5 tahun aja. Nah, ini kemudian kita tanyakan pada teman-teman, is it apa ya, layak? Layak gak sih persidangan dihukum 5 tahun? Oh, Bu, kalau di Arab sana dipenggal, Bu. Ya kalau mau penggal-penggal ke Arab aja jangan di Indonesia. Tapi kita pikirkan dan reaksi masyarakat, lalu kita perluas persidangannya aja, reaksinya seperti itu ya. Lalu saya juga meminta teman-teman memeriksa konsistensi gradasi pidana bagi klaster. Jadi misalnya, apakah sudah benar kita menentukan sanksi pidana itu
untuk klaster delik pokoknya itu lebih ringan daripada delik yang dikualifikasi dan lebih berat daripada delik yang diprivilegisir. Itu kami bagi ya, jadi memang perjalanannya panjang sekali dan pekerjaannya banyak sekali ya, bagi setiap teman-teman yang di kelompok saya itu. Lalu barulah kami melakukan penyelarasan sanksi dan bobot sesuai gradasi tindak pidana. Jadi 8 tahapan inilah yang dilakukan saya kira selama 2 tahun terakhir. Nah, inilah sejumlah variabel yang menentukan kerugian materi individu, kerugian materi individu, kerugian materi masyarakat, kerugian materi masyarakat, tingkat ketercelaan, kepentingan hukum yang dilindungi, serta kualifikasi korban, apakah individu, masyarakat, negara, atau pemimpin negara. Nah, jadi kira-kira inilah yang hasil rekapitulasi, bukan rekapitulasi, code sheet yang menjadi pedoman teman-teman. Kalau Anda anggap tindak pidana ini sangat ringan, maka berilah nilai kurang dari 1. Kalau itu ringan, 1 sampai sebelum 3. Sedang 3 sampai sebelum 6, berat 6 sampai sebelum 8, sangat berat 8 sampai 10, luar biasa berat itu di atas 10. Ini 6 tingkatan yang kita sepakati bersama. Sepakat ya semuanya ya, sepakatan. Lalu kemudian inilah yang mereka isi dalam untuk setiap tindak pidana. Ya, nah tinggal mereka isi aja angkanya berapa. Setelah angka itu diisi, contoh lainnya nih, ya. Setelah angka itu diisi, kemudian kami lakukan kami rata-ratakan semua, kita buat average, kemudian kita diskusikan satu demi satu. Ya. Karena ini adalah kita mencapai konsensus. Nah, setelah tercapai konsensus, kita harus melakukan konversi. Tadi langkah yang ke-4 tadi, atau ke-5. Kalau bobot kurang dari 1 sangat ringan, apa sanksinya? Kesimpulannya, kesepakatannya, denda saja tanpa penjara, bisa kategori 1, bisa kategori 2. Kategori 1 itu 1 juta, kategori 2 itu adalah 10 juta. Kalau yang ringan, itu dendanya bisa kategori 3, atau penjara antara 6 bulan sampai sebelum 2 tahun. Kalau sedang, tergantung. Kalau ini pidana ekonomi atau keuangan, maka bisa dikenakan denda. Kalau yang lain mungkin tidak perlu, karena penjaranya 2 sampai 5 tahun. Kemudian untuk tindak pidana yang berat juga 5 sampai 10 tahun. Sedangkan dendanya hanya tentang pidana ekonomi dan keuangan. Kenapa kita kecualikan tindak pidana bidang perekonomian? Anda pernah baca undang-undang monopoli nggak? Mas Hafiz pernah nggak, Mas? Undang-undang monopoli itu dendanya 100 miliar. 100 miliar. Dan kalau nggak bisa bayar, diganti dengan pidana penjara, saya lupa 3 bulan apa gitu ya. Kan jadi kita bingung, ini gimana nanti ya? Salah satu kebingungan juga. Kalau sangat berat, itu 10-15 tahun, kemudian ada luar biasa berat. Jadi ini yang kemudian saya sangat pada teman-teman, what do you think about this crime? Dan harus berpikir secara sangat luas. Jangan hanya berpikir tentang mencuri ayam tetangga, tapi sampai dengan ada loh mencuri kapal terbang. Kemarin sepeda motor apa Harley ya? Itu bukan pencurian ya. Wow. Masa ada sepeda 60 juta ya? Ada ya? Apa merknya Brom? Ternyata Ibu Sri Mulyani punya juga. Ya duitnya akeh ya nggak apa-apa lah. Masa punya sepeda gitu tuh minta diperiksa ini sama tuh. Nah, lalu kita breakdown lagi teman-teman. Kita breakdown lagi, misalnya skor maksimumnya tadi ya, sangat ringan. Ya, nah ini kategori 1 dendanya sudah pastilah. Nah, kalau ringan,
Karena kita tadi melihat hasil angka average rata-rata, kita konversi. Ya, kalau antara 1 sama 1,31 itu 6 bulan. Terus berikutnya 9 bulan, 12 bulan. Dan ini satu-satu kita lakukan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa bosannya teman-teman saya itu untuk saya berpikir. Coba Anda lihat ini. Nah, itulah sebabnya satu-satu kita lihat. Bobot ringan begini. Kalau sedang seperti apa? Seperti ini bobot sedang. Angkanya 3, maksimum 3,49, penjara minimum 24 bulan, maksimum 29 bulan. Ya, jadi semuanya sampai 2 digit terakhir, 2 digit angka di belakang satuan itu kita perhitungkan. Ya, dan semua ada arsipnya. Nah, inilah yang kita lakukan, yang berat seperti apa, sampai berapa 119 bulan, ya, sangat beratnya seperti apa, kemudian luar biasa berat 15 sampai 20 tahun seumur hidup dan pidana mati. Ini sih biasanya kita semuanya kita cantumkan. Jadi memang bukan hal yang sederhana ya. Ada dengar aja bosan, apalagi teman-teman saya melakukannya sekian tahun gitu ya. Tapi saya ajak mereka, dan ini juga kami sudah sampaikan ke DPR, sehingga DPR terakhir menyerahkan kepada kami, dan mereka minta agar ini dipatenkan. Ya, dan kami dikritik. Ya, kalau nggak ada kritik namanya bukan Indonesia ya. Misalnya teman-teman dari ICJR meminta, kenapa ibu nggak pakai hasil meminta rata-rata pidana yang diputuskan oleh para hakim? Benar sih. Anda tahu nggak sih perkosaan itu berapa paling tinggi? Penelitian menunjukkan bahwa ada yang bulanan, ada yang 2 tahun. Lalu kami memilih 2 tahun. Bukannya saya digorok oleh seluruh perempuan di Indonesia. Perkosaan hukumannya 2 tahun. Jadi saya bilang nggak bisa dipakai dong itu. Kenapa? Kan kasusnya bervariasi, sangat bervariasi. Ya. Jadi apa namanya, isu yang usulan berikutnya adalah ngikutin aja negara lain. Di Amerika itu perzinahan itu nggak ada hukumannya. Jadi berarti kita nggak menghukum. Oh, saya ada cerita lagi. Saya diwawancara sama seorang wartawan dari, saya lupa lah, pokoknya dia bule gitu ya. Bukan bule ya, bule beneran. Bukan Bu Sherry itu bule dicek sendiri.